Kabar menggembirakan datang dari Appiano Gentile menjelang fase penentuan musim. Inter Milan mulai mendapatkan kembali para pemain pentingnya. Jelang laga melawan Lazio, pelatih Simone Inzaghi dipastikan bisa memanggil kembali Benjamin Pavard, Davide Fratesi, dan Henrikh Mkhitaryan, meski Lautaro Martinez masih harus absen. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, ketiga pemain tersebut kemarin menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya. Namun hari ini dijadwalkan mulai bergabung setidaknya secara parsial dalam latihan tim. Jika tidak ada hambatan, mereka semua akan tersedia untuk laga hari Minggu melawan Lazio. Kembalinya tiga pilar tersebut menjadi kabar sangat positif bagi Inzaghi, baik untuk mengamankan gelar Scudetto maupun sebagai persiapan menghadapi final Liga Champions melawan PSG di Munich. Pavard, yang terakhir bermain pada 27 April, menjadi salah satu pemain yang paling dinanti untuk kembali. Sementara itu, Lautaro Martinez menjalani program pemulihan personal. Inter tidak ingin mengambil risiko terhadap sang kapten dan akan memastikan dia kembali dalam kondisi optimal. Targetnya adalah tampil dalam laga kontra Como, yang akan menjadi pemanasan penting sebelum menghadapi PSG di laga puncak musim ini. Angeioan Bonni bukan hanya menjadi harapan Parma untuk menjegal Napoli, tapi juga masuk dalam radar masa depan Inter Milan. Penyerang muda asal Prancis kelahiran 2003 itu dipantau dengan penuh minat oleh Inter, yang berharap sang pemain bisa membantu mereka secara tidak langsung dalam perebutan Scudetto. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, Bonni sempat mencuri perhatian dalam laga putaran pertama melawan Napoli, saat mencetak gol pembuka lewat penalti sebelum Partenopei membalikan keadaan di menit-menit akhir. Penampilannya saat itu bahkan tak luput dari pengamatan Antonio Conte, yang melihat potensi Bonni sebagai pelapis Romelu Lukaku. Meski belum setajam Lukaku dalam hal mencetak gol atau duel udara, Bonni dinilai sebagai permata kasar yang bisa berkembang pesat dengan pembinaan yang tepat. Performanya meningkat drastis sejak Christian Cifu mengambil alih kursi pelatih Parma. Nama Bonni kini kembali menghiasi daftar pengamatan Piero Ausilio, Direktur Olahraga Inter. Selain berpeluang membantu Inter dalam laga kontra Napoli, Bonni mungkin saja akan mengenakan seragam nerazzurri di masa depan. Hanya tersisa 2 laga, atau 180 menit menuju akhir Serie A, dan kini peluang Inter Milan untuk menyalip Napoli dalam perebutan Scudetto kembali terbuka. Hasil imbang 2-2 yang diraih Napoli di kandang melawan Genoa, membuat harapan yang sempat pudar kini kembali menyala di kubu nerazzurri. Simone Inzaghi, yang kemarin kembali memimpin latihan setelah memberi waktu istirahat kepada tim, tetap optimis. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, pesan yang disampaikan kepada para pemain jelas, saat ini bukan waktunya memikirkan final Liga Champions. Fokus penuh harus diberikan untuk 2 laga Serie A yang tersisa, dimulai dari pertandingan krusial melawan Lazio. Seluruh skuad menyambut misi ini dengan antusias. Mereka sadar bahwa gelar juara masih bisa diraih, dan motivasi untuk mengenakan kembali Scudetto di dada sangat besar. Inzaghi dan stafnya menekankan pentingnya konsentrasi total, karena dalam sepak bola, perubahan bisa terjadi kapan saja, dan Inter harus siap memanfaatkannya. Setelah menghadapi Lazio, Inter akan bertandang ke markas Como dalam laga yang kemungkinan besar dimajukan ke Kamis, 22 Mei. Hal ini memberi waktu ideal bagi tim untuk mempersiapkan diri menghadapi final Liga Champions melawan PSG di Munich. Kondisi tim yang terus berada dalam tensi kompetitif, hingga akhir musim dianggap sebagai keuntungan tersendiri. Jika PSG akan tampil di final Coupe de France pada 24 Mei, Inter pun tidak akan kehilangan ritme, baik secara mental maupun fisik. Namun, semua itu baru akan menjadi kenyataan jika Inter berhasil meraih kemenangan atas Lazio. Scudetto masih dalam jangkauan, dan Inter tak ingin menyia-nyiakannya. Setelah adu sengit memperebutkan Scudetto di Serie A, Napoli dan Inter Milan bersiap melanjutkan persaingan mereka di bursa transfer musim panas. Menurut Tuttosport, Davide Fratesi menjadi salah satu nama yang diperebutkan, dengan Napoli yang kini menunjukkan minat kuat terhadap gelandang timnas Italia tersebut. Fratesi memang memimpikan kembali ke AS Roma, klub masa kecilnya. Namun keinginan itu bisa terhambat jika Roma gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Di sisi lain, pelatih Napoli Antonio Conte disebut sangat mengagumi gaya bermain Fratesi,
yang dikenal dinamis dan tajam masuk ke kotak penalti. Namun Inter tak akan melepasnya dengan mudah. Harga sang gelandang sudah ditetapkan sebesar 40 juta euro sejak Januari lalu, dan Nerazzurri tidak berniat menurunkannya kecuali jika ada kesepakatan yang menguntungkan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memasukkan nama Giacomo Raspadori dalam negosiasi. Inter memang sedang mencari sosok penyerang kedua yang teknis dan punya kemampuan individu tinggi, kriteria yang cocok dengan profil Raspadori. Namun harga pemain Napoli itu juga tak murah, diperkirakan berada di kisaran 25 hingga 30 juta euro. Dengan kebutuhan teknis kedua klub dan nilai pemain yang tinggi, duel transfer antara Inter dan Napoli bisa menjadi sama panasnya dengan persaingan di atas lapangan. Bologna berhasil menorehkan sejarah dengan menjuarai Coppa Italia untuk ketiga kalinya dalam sejarah klub setelah mengalahkan AC Milan 1-0 di partai final. Gol kemenangan dicetak oleh dan Endo pada babak kedua, yang lahir dari aksi cemerlang Giovanni Fabian. Pemain muda berbakat yang masih memiliki ikatan dengan Inter Milan dan bisa ditebus kembali oleh Nerazzurri di akhir musim. Kemenangan ini menjadi trofi pertama Bologna dalam 51 tahun terakhir, menjadikannya malam yang bersejarah bagi para penggemar Rossoblu. Di sisi lain, Milan yang sebelumnya menyingkirkan Inter di semifinal harus puas menjadi runner-up. Meski begitu, Rossoneri telah memastikan satu gelar musim ini lewat kemenangan di ajang Supercoppa Italiana dan kini mengalihkan fokus untuk mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Dengan keberhasilan meraih Coppa Italia, Bologna setidaknya telah memastikan tempat di Liga Eropa musim depan, meski mereka masih berpeluang besar untuk finish di zona Liga Champions lewat jalur Serie A. Menjelang pertandingan antara Parma dan Napoli, mantan pelatih Inter Milan, Andrea Stramaccioni, menyampaikan pujian kepada Christian Cifu, mantan anak asuhnya di Inter yang kini melatih Parma. Dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport, Stramaccioni mengenang masa lalu saat ia baru naik melatih tim utama Inter pada 2012 dan dibantu oleh pemain-pemain senior, termasuk Cifu. Christian adalah salah satu yang paling banyak membantu saya saat itu. Bersama Zanetti, Cambiaso, Julio Cesar, Stankovic, Sneijder, Maicon, dan Milito. Sekarang, dua dari mereka jadi pelatih hebat, Deki dan Christian, ujarnya. Inter yang sedang bersaing ketat di jalur Scudetto, berharap Cifu bisa memberikan bantuan dengan membuat Napoli kehilangan poin. Stramaccioni optimis, terutama mengingat Parma pernah menahan Inter 2-2 pada bulan April lewat perubahan taktik cerdas Cifu saat tertinggal 2 gol. Ia menyebut kekuatan Parma terletak pada transisi cepat melalui duet Boni dan Pellegrino, serta permainan melebar yang bisa merepotkan pertahanan Napoli. Meski Napoli punya pertahanan terbaik dan sedang bersaing untuk gelar, Cifu punya senjata untuk memberi kejutan, jelas Stramaccioni. Saat ditanya apakah Cifu siap melatih klub besar, Stramaccioni menjawab diplomatis, "Itu bukan keputusan saya, tapi saya sangat menyukai caranya melatih. Apa yang ia lakukan di tim Primavera Inter dan kini di Parma sangat meyakinkan. Saya doakan yang terbaik untuknya." Musim gemilang tengah dijalani Francesco Pio Esposito di Serie B. Penyerang muda jebolan Akademi Inter Milan ini mencetak gol ke-17-nya musim ini pada laga terakhir musim reguler, sekaligus mencatatkan gol pertamanya dari titik penalti. Dengan torehan tersebut, Esposito finish di posisi kedua dalam daftar top skor Serie B, hanya terpaut 1 gol dari Armand Lauriente, Sassuolo, yang merebut penghargaan Pablito sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi kasta kedua Italia. Meski tak meraih gelar top skor, peluang Esposito untuk menambah pundi-pundi gol masih terbuka lebar. Timnya akan berlaga di babak playoff demi memperebutkan tiket promosi ketiga ke Serie A. Jika performanya berlanjut seperti di musim reguler, Esposito bisa menjadi senjata utama timnya dalam mengejar mimpi naik kasta dan sekaligus mempertegas potensinya sebagai bintang masa depan Italia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Italia. Bek Udinese, Oumar Solet, dilaporkan ke pihak berwenang atas dugaan kekerasan seksual. Menurut laporan Messaggero Veneto, pemain asal Prancis tersebut diduga terlibat dalam insiden yang terjadi setelah malam di sebuah klub, dan kini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Udine. Korban, seorang perempuan berusia 32 tahun, melaporkan dugaan penyerangan yang melibatkan Solet dan 2 orang temannya.
Penyelidikan resmi telah dibuka untuk mengusut kebenaran peristiwa tersebut. Soled bergabung dengan Udinese pada musim dingin lalu setelah sebelumnya memutus kontraknya dengan RB Salzburg. Ia sempat disebut-sebut sebagai salah satu pemain yang masuk radar Inter Milan untuk bursa transfer musim panas mendatang. Untuk saat ini, pihak klub belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Proses hukum masih berjalan, dan kelanjutan karir Soled di Italia kini berada di bawah sorotan.